Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aya Oki Rahmawati, NPM 2131060111, Prodi Psikologi Islam, dosen pengampu Bapak Agus Devrianto, MAG. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester. Awal munculnya filsafat. Pemikiran filsafat menggunakan logos dan nalar sebagai instrumen murni yang bermula di Yunani. Pemikiran filsafat bermula ketika orang Yunani mulai mempertanyakan tentang alam semesta. Pada zaman itu, penyembahan sangatlah berkembang pesat. Penyembahan ini tidak dapat dianalisa menggunakan nalar dan akal semata. Pada abad ke-6 Masehi, mulai berkembang di Yunani sikap baru di mana orang-orang Yunani mulai mempertanyakan, mencari jawaban tentang alam semesta. Rasio mulai menggantikan mitos, kemudian logika menggantikan legenda. Pada saat itu, filsafat Yunani mulai mencari jawaban tentang alam semesta bukan dari buku-buku atau cerita-cerita tentang legenda, melainkan mereka mulai mencari, berpikir dengan sendiri untuk memperoleh keterangan-keterangan yang memungkinkan mereka mengerti kejadian-kejadian pada masa itu. Munculnya filsafat menurut sejarah kurang lebih pada abad ke-7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam dunia dan lingkungan di sekitar mereka dan menggantungkan diri mereka kepada agama lagi untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yaitu kristalisasi aliran filsafat. Yang pertama ada metafisika Yunani, filsafat Islam, filsafat India, dan filsafat Cina. Pengertian metafisika. Kata meta menurut orang Yunani adalah mempunyai arti sesudah atau di belakang. Kata metafisika pernah dipakai sekali pada pengungkapan hal-hal mengenai gejala-gejala di belakang fisik. Ketika Andronikos dan Rhodos menyusun karya-karya Aristoteles, ia menemukan 14 buku tanpa nama sesudah seluruh karya mengenai fisika. Ia menyebut 14 buku tanpa nama tersebut buku yang datang setelah fisika atau bisa disebut dengan ta metafisika. Dalam buku ini, ia menemukan pembahasan mengenai fisik, mengenai realitas, kualitas, kesempurnaan yang ada dan yang tidak ada pada dunia fisik, tetapi mengatasi dunia fisik. Filsafat Islam menurut Mustafa Abdul Rasyid, filsafat yang tumbuh di negeri Islam ialah dan di bawah naungan negara-negara Islam tanpa mengandung agama dan bahasa pemiliknya. Tokoh-tokoh filsafat Islam ada Al-Hindi bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Hindi. Kemudian ada Al-Farabi yang bernama lengkap Muhammad bin Tarkan Abu Nasr Al-Farabi. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husaini bin Abdullah bin Sina, yang secara umum kita kenal dengan Ibnu Sina atau Avicenna. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafat bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Periodisasi filsafat India pertama zaman Weda. Zaman Weda ini karena sumber bani pemikiran filsafat dari kitab-kitab Weda. Kemudian ada zaman Wirakarita. Periode ini meluas hingga perkembangan Upanisad awal Darsana.
Zaman sutra-sutra. Pada zaman Wiracarita, orang sudah mulai merasa bahwa untuk menerangkan mantra-mantra daripada kitab-kitab Weda yang kuno, formula-formula serta peraturan-peraturan itu diperlukan alat pengetahuan, misalnya ilmu fonetik, tata bahasa, dan lain-lainnya. Filsafat Cina. Di masa dinasti Zhou ini, khususnya periode abad ke-6 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, mulai berkembang filsafat Cina kuno yang melahirkan 100 mazhab filsafat. Masa dinasti Zhou merupakan puncak kegiatan intelektual, sosial, dan politik. Dari gugatan dan kritik-kritik itulah lahirnya filsafat. Orang-orang cenderung filsafat saat dia merasa dunia tidak sesuai dengan keinginannya. Semua filsafat pada zaman dinasti Zhou ingin menyelesaikan masalah politik dan sosial. Namun para filsuf memiliki cara yang berbeda-beda sehingga muncullah aneka pemikiran filsafat di Cina. Ketiga, jika ditanya filsafat itu bermanfaat untuk kehidupan yang sekarang atau tidak, pasti tentunya bermanfaat. Kenapa? Saya akan menyebutkan beberapa manfaat tentang manfaat ilmu filsafat. Yang pertama, filsafat itu membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak terlalu tampak seperti adanya. Kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat juga membantu kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan buruk, menyampaikan pendapat, melihat sesuatu melalui kacamata yang luas, melihat pertimbangan pendapat dan pandangan-pandangan yang berbeda, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat ilmu filsafat. Yang terakhir, filsafat adalah ilmu yang tak terbatas, tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun mempersoalkan hakikat prinsip dan asas mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan, apa saja yang dapat dipertanyakan termasuk filsafat itu sendiri. Filsafat dikatakan menjadi kebijakan karena metode dasarnya mempelajari filsafat dengan bertanya. Para filsuf mempelajari sesuatu dengan bertanya. Contohnya, pertanyaan dari manakah alam semesta berasal? Filsafat memang abstrak namun tidak bersifat filsafat sama sekali, tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat ini tak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Kendali tidak memberi petunjuk praktis tentang bagaimana bangunan yang artistik dan elok. Filsafat sanggup membantu manusia dengan memberi pemahaman tentang apa itu artistik dan elok dalam kearsitekturan, sehingga nilai keindahan yang diperoleh lewat pemahaman itu akan menjadi patokan utama bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar baik hidup kita sendiri maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Filsafat bermanfaat sebagai pembebas. Filsafat bukan hanya sekadar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite, melainkan juga merenggut manusia keluar
Dari penjara itu, filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. Filsafat memberikan petunjuk dengan metode pemikiran reflektif dan penelitian penalaran supaya manusia dapat menyaksikan antara logika, rasio, pengalaman, dan agama dalam usaha mereka dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Filsafat memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Demikianlah presentasi jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.